Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap di rumah bersama orang-orang tersayang. Nah, kali ini kita masih berjumpa kembali dalam sesi sharing bersama bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai berprestasi meskipun di masa yang sulit, khususnya di masa pandemik seperti sekarang. Tidak ada yang menginginkan masa-masa seperti sekarang ya teman-teman, dimana kita cukup lama terisolasi di rumah, terbatas aktivitas, baik itu aktivitas bermain, aktivitas belajar, atau aktivitas rekreasi bersama teman-teman, bersama keluarga. Nah, ini akan membuat kita stres. Nah, dan akhirnya malah menurunkan motivasi juga prestasi belajar. Tetapi alangkah baiknya kita tetap memiliki keinginan, kebutuhan untuk tetap berprestasi meskipun di masa yang sulit dan di masa pandemik seperti sekarang. Kali ini pembahasan kita akan dimulai dari apa sih itu prestasi, kemudian kendala berprestasi kira-kira apa saja ya. Nah, selanjutnya kebiasaan orang berprestasi seperti apa nih? Nah, dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan prestasi meskipun di masa pandemik. Nah, teman-teman silahkan menyaksikan tayangan berikut dengan penuh perhatian ya. Oke, check it out. Pandemi COVID-19 membuat sekolah di Indonesia menghentikan proses pembelajaran tatap muka selama hampir 6 bulan lamanya. Kemudian, kendati demikian, para siswa tetap dituntut untuk memiliki kebutuhan dan keinginan berprestasi meskipun di masa sulit. Nah, prestasi ini tidak dapat diraih tanpa semangat. Jadi ketika kita mulai jenuh belajar, apalagi belajar daring yang selalu di rumah saja, ayo kita pacu semangat kita lagi supaya tetap berprestasi, tetap menjadi pembelajar yang tekun meskipun di masa yang sulit. Nah, teman-teman ketika mulai merasakan kejenuhan yang berat, beristirahat sejenak, jangan berhenti supaya ketika kita ingin kembali lagi tidak sulit. Ketika kita berhenti belajar untuk memulai kembali pasti terasa berat. Nah, sharing kita hari ini itu akan dimulai dengan apa sih itu prestasi, kemudian kendalanya apa dalam meraih prestasi, selanjutnya kebiasaan orang berprestasi seperti apa ya, dan bagaimana cara meningkatkan prestasi di masa pandemik seperti sekarang. Nah, jadi teman-teman harus tetap semangat untuk menyimak penjelasan dari Ibu ya. Nah, prestasi merupakan keberhasilan atas pencapaian kita setelah mengalami atau mendapatkan pengalaman belajar tertentu. Nah, prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, kebanggaan ini nantinya akan terasa lebih baik ketika memang dimanfaatkan dengan baik. Nah, bukan untuk untung-untungan. Jadi prestasi ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang kita miliki. Tiap orang memiliki kebutuhan berprestasi, tetapi kebutuhan berprestasi setiap orang juga berbeda-beda. Kalau yang tinggi kebutuhan berprestasinya, nah pasti dia akan fokus. Kemudian inisiatif untuk belajar tinggi. Kemudian selanjutnya dia pasti membutuhkan feedback atau umpan balik dari setiap kinerja atau tugas yang dia kerjakan. Nah, berbeda dengan orang yang memiliki orientasi berprestasinya rendah. Dia pasti akan memilih yang paling mudah supaya tidak banyak resiko yang dia ambil, atau sebaliknya dia ambil resiko paling tinggi supaya kalaupun gagal nggak malu-maluin. Jadi tetap orientasinya hanya untung-untungan semata.
Nah, kendala internalnya ketika kita meraih prestasi itu dimulai dari diri sendiri. Dan hal yang paling mendasar dalam kendala meraih prestasi adalah potensi dasar. Nah, ini ketika potensi dasar kita di bawah rata-rata, memang ini cenderung sangat mempengaruhi peraihan prestasi. Tetapi jangan menyerah. Ketika kita punya konsentrasi belajarnya tinggi, itu jadi tidak masalah. Tetapi menjadi masalah ketika konsentrasi belajar pun rendah dan tidak menyenangi mapel tertentu. Nah, ini biasanya yang dialami oleh teman-teman. Aku nggak suka matematik. Udah, blocking mental terhadap pelajaran matematika. Semua rumus dianggap sulit karena dari awal kita sudah menganggap itu sulit. Nah, kendala eksternalnya itu biasanya datang dari lingkungan. Yang pertama ini biasanya ada dimulai dari strategi pembelajaran yang monoton. Nah, biasanya ceramah saja, tidak ada diskusi yang interaktif atau misalnya tidak ada interaksi lainnya. Nah, lingkungan belajar pun mempengaruhi. Ketika teman-teman berteman dengan orang yang tidak sekolah dan lebih senang main, ya sulit untuk meraih prestasi belajar karena senangnya main, senangnya nongkrong. Dan struktur mapel yang sulit pun mempengaruhi, seperti pelajaran matematika, pelajaran rumpun IPA atau rumpun IPS seperti ekonomi. Ketika kita dasar hitungan praktis dan teoritisnya tidak dikuasai dengan baik, maka akan sulit. Yang terakhir, support dari orang tua. Ketika orang tua sangat mendukung, itu akan mendongkrak prestasi belajar kita. Dan jangan mau sama dengan orang lain, jadilah lebih baik dengan versimu sendiri. Nah, berikut ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berprestasi. Bu, aku juga suka kok. Nah, berarti sudah ada tuh ciri-cirinya, tinggal kita tingkatkan, tinggal kita pertahankan, ya. Nah, ada rajin membaca, keingintahuan yang tinggi, fokus dalam belajar, memiliki inisiatif, dan siswa berprestasi sering menganalisis kekuatan pribadinya, berikut kekurangannya, dan tantangan berikut ancaman yang akan mempengaruhi prestasi belajar mereka. Dan ketika dia memahami kekurangannya, memahami potensinya, maka dia akan memaksimalkan potensi tersebut dan mencoba memperbaiki kekurangan yang dia miliki, bukan pasrah aja. Nah, teman-teman, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meraih prestasi, apalagi di masa pandemik seperti sekarang. Tetapi sebelum kita jelaskan bagaimana caranya, teman-teman perlu tahu bahwa regulasi diri dalam belajar ini adalah proses seorang peserta didik mengaktifkan pikirannya sendiri, perasaannya, dan perilakunya secara sistematis yang berorientasi pada pencapaian tujuan belajar. Dia fokus tuh, jadi memusatkan perhatiannya, perasaannya, pikirannya, tindakannya untuk meraih prestasi. Tidak pelin-pelan dan tidak luar leor kayak ular, ya. Nah, berikut ada beberapa tahapannya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di sini teman-teman harus menetapkan target sesuai jangka waktu yang ditentukan. Satu semester ini aku mau nilai aku 88 di matematika. Nah, berarti materi apa nih yang harus saya siapkan untuk dipelajari? Nah, selanjutnya di tahap persiapan. Nah, di sini teman-teman menyiapkan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan materi. Selanjutnya tetap fokus untuk mengikuti semua tahapan belajar, dan jangan lupa direfleksikan kembali, melihat kembali hasil kinerja kalian, dan menentukan perasaan apa sih yang kalian rasakan saat mengerjakan tahapan belajar tersebut. Nah, di sini kehadiran metode ini bisa mengasah kalian untuk belajar mandiri tanpa harus bergantung pada guru, dan mengasah kemampuan pribadi, serta bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan positif sebaik mungkin. Nah, pada akhirnya teman-teman, metode ini, kebiasaan orang berprestasi yang akan kita coba terapkan, akan berhasil ketika kita punya niat yang kuat untuk tetap berprestasi.
Berbeda halnya ketika kebutuhan berprestasi itu hanya sekedar wacana saja. Nah, itu akan sulit. Henry Ford menyatakan bahwa seorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun usianya muda. Tetapi seseorang yang tidak pernah berhenti belajar, meskipun dia usianya sudah renta, selalu akan menjadi pemuda, karena dia selalu berjiwa muda dan semangat untuk belajar. Baik teman-teman, saya harap bisa diterapkan perlahan-lahan saja, jangan langsung diterapkan secara membabi buta. Kita coba perlahan-lahan. Ketika kita sudah siap, kemudian materinya sudah kita terima, nah jangan lupa kita laksanakan dengan penuh fokus dan perhatian. Oke teman-teman, untuk selanjutnya nanti di sesi sharing jangan lupa untuk mengungkapkan komentarnya ya. Baik, semoga tayangan tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk belajar lebih baik, memahami esensi belajar dengan lebih seksama, kemudian bisa menerima kegagalan dan memperbaiki kesalahan belajar yang sudah menjadi kebiasaan belajar yang lebih efektif, dan mulai belajar mandiri meskipun minim pendampingan dari guru dan orang tua di masa daring seperti sekarang. Selanjutnya, penting kita untuk bisa merefleksi pada diri kita sendiri, apakah pilihan-pilihan kita saat ini sudah sesuai atau belum dengan target belajar kita. Kemudian perilaku kita sudah mencerminkan apa yang ingin kita capai. Nah, jangan-jangan perilaku kita masih gitu-gitu aja, padahal pengen kuliahnya tempat yang tempat bagus. Nah, kemudian apa sih yang kita butuhkan saat ini dalam belajar untuk meningkatkan prestasi? Nah, kemudian apa dan bagaimana kita mengatasi situasi yang negatif atau situasi sulit seperti sekarang, dan kira-kira kata-kata apa, aktivitas bagaimana yang secara positif bisa meningkatkan motivasi atau kebutuhan berprestasi kita. Nah teman-teman, untuk ke depan ketika ada hal-hal yang ingin diungkapkan, jangan sungkan, silahkan menghubungi ibu secara pribadi. Kemudian ibu tunggu kabar baiknya tentang prestasi kalian, dan terima kasih untuk tetap bareng dan penuh perhatian sharing bareng ibu dalam sesi BK. Oke, selamat berjumpa kembali nanti di sesi sharing berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.